Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Yumna Larasati dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian keterampilan matematika wajib. Di sini saya akan membahas materi konsep dasar trigonometri yang mencakup ukuran sudut yang meliputi satuan sudut, satuan radian, dan cara konversi derajat ke radian ataupun sebaliknya. Kemudian saya juga akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang meliputi sin, cos, tan, koseken, sekant, dan kotangan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sudut. Sudut ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut yang berputar berlawanan arah jarum jam bernilai positif. Jika searah jarum jam, sudut itu bernilai negatif. Kemudian ukuran sudut. Ada dua satuan yang kita sering gunakan. Yang pertama, satuan derajat. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Maka satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Dan untuk satuan kedua yaitu satuan radian. Perhatikan sudut AOB ini. Sudut AOB dalam satuan radian didefinisikan sebagai panjang AB dibagi jari-jari. Nah, itu besar sudut dalam AOB dalam radian. Jadi panjang AB sama dengan jari-jari, maka sudut AOB sama dengan panjang AB per jari-jari diperoleh R per R atau sama dengan 1 radian. Jadi sudut 1 radian artinya sudut yang berbentuk jika busurnya sama dengan jari-jari. Selanjutnya hubungan satuan derajat dan satuan radian. Kita perhatikan gambarnya. Jika AO diputar satu putaran, maka busur yang terbentuk itu sama dengan keliling. Nah, keliling lingkaran itu 2πr. Maka sudut AOB itu sama dengan sudut satu putaran. Dalam radian, sudut AOB itu sama dengan panjang AB per R. Di sini karena satu putaran penuh, maka panjang busur AB sama dengan 2πr per R. Jadi kita peroleh sudut AOB dalam radian itu sama dengan 2π radian. Sementara dalam satuan derajat, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi hubungannya kita peroleh satu putaran sama dengan 2π radian. Jadi 2π radian itu sama dengan 360 derajat. Dari sini kita peroleh jika kedua ruas kita bagi dua, maka π radian itu sama dengan 180 derajat. Dan 1 derajat itu sama dengan π per 180 radian. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nyatakan besaran sudut berikut dalam satuan derajat. 5/8 putaran. Ingat, satu putaran itu 360 derajat. Jadi kita tinggal kalikan dan diperoleh yaitu 225 derajat. 3/4 π radian. Ingat, dalam satu radian itu 180 derajat. Jadi kita tinggal kalikan dan diperoleh 135 derajat. Untuk soal kedua, nyatakan besaran sudut berikut dalam satuan radian. 2/3 putaran. Satu putaran 2π radian. Jadi kita tinggal kalikan dan diperoleh 4/3 π radian. 330 derajat. 1 derajat itu π per 180 radian. Jadi kita tinggal kalikan dan diperoleh 11/6 radian. Berikutnya kita masuk ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di atas. Kita beri nama AB sebagai sisi samping, BC sebagai sisi depan. Nah, sisi terpanjang atau AC disebut sebagai sisi miring. Sehingga kita dapat mencari dengan rumus sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, tan alfa sama dengan depan per samping, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, kotangan alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Kita cari sisi miringnya yaitu dengan rumus Pythagoras.
AC sama dengan akar 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 plus 9. Nah, hasil akhirnya sama dengan akar 13. Lalu kita cari sin alfa sama dengan 2 per akar 13, kita rasionalkan, dikali akar 13 per akar 13, kita peroleh 2 per 13 akar 13. Selanjutnya cos alfa sama dengan 3 per akar 13, kita rasionalkan, dikali akar 13 per akar 13, diperoleh hasil akhir 3 per 13 akar 13. Selanjutnya tan alfa kita peroleh 2 per 3. Kemudian kita cari sin beta sama dengan 3 per akar 13. Lalu kita rasionalkan, yaitu dikali akar 13 per akar 13. Kita peroleh hasil yaitu 3 per 13 akar 13. Selanjutnya cos beta sama dengan 2 per akar 13. Lalu kita rasionalkan, yaitu dikali akar 13 per akar 13. Kita peroleh hasil 2 per 13 akar 13. Selanjutnya tan beta sama dengan 3 per 2. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.